Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas Sugar Glider. Nah, jadi Sugar Glider ini adalah salah satu hewan marsupial ya. Dia ini hewan yang berasal dari Papua dan Australia. Dia pokoknya ada di dua daerah itu. Dan yang gue pegang di sini ini adalah anakan dari Sugar Glider gue. Dan yang ini jenisnya dua-duanya adalah whiteface ya. Yang satunya ini whiteface biasa, yang satunya lagi WFB atau whiteface blonde. Dan Sugar Glider ini bisa dibilang ya cukup unik juga ya, dikarenakan dia bisa kayak semacam gliding gitu. Dan Sugar Glider ini juga dia sebenarnya adalah pemakan kayak yang sesuatu yang manis, makanya dinamakan ada kata sugarnya karena dia suka memakan sesuatu yang manis. Misalnya kayak buah, terus bubur bayi, itu adalah makanan-makanan pokoknya. Nah, di sini mungkin gue bakal ngejelasin sedikit aja pengalaman gue memelihara Sugar Glider ya, mulai dari cuma punya berapa ekor sampai sekarang ada lumayan banyak, sekitar 6 sampai 8 ekor. Dan buat kalian penasaran, langsung aja simak videonya. Ya oke, jadi di sini yang gue pegang ini adalah indukan Sugar Glider whiteface gue. Ini salah satu yang udah nyiptain banyak anak ya, udah setahun udah bisa bikin berapa anak itu, sekitar 4 atau 3 anak atau lebih, mungkin lebih karena rata-rata setiap melahirkan ya, yang betinanya itu langsung ngasilin 2. Dan ini salah satu jantan yang oke banget ya untuk Sugar Glider whiteface. Dan kalau misalnya kalian pengen bikin Sugar Glider whiteface, pengen bikin gen whiteface, itu sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal beli Sugar Glider whiteface 1 ekor sama Sugar Glider classic grey. Itu udah bisa nyiptain whiteface. Karena whiteface ini Sugar Glider genetiknya itu bersifat dominan, yang dimana dia akan mendominasi genetik Sugar Glider yang lain. Jadi misalnya kalian mau ngebikin whiteface itu gampang banget. Kalian tinggal gabungin classic grey sama whiteface, itu udah pasti dapat whiteface di antara dua-duanya whiteface atau salah satunya whiteface. Tapi yang jelas kalau Sugar Glider whiteface ini bisa dibilang sangat gampang lah untuk dibuat. Makanya harganya pun sekarang nggak terlalu stabil. Yang dulu awalnya sekitar 600.000, sekarang mungkin cuma tinggal sekitar 450.000 sampai 400.000-an doang. Dan kalau kalian minat nih, misalnya pengen adopsi Sugar Glider whiteface, gue juga jual. Bisa cek di Instagram gue yang ini. Nanti kalian DM aja di situ kalau misalnya gue masih ada stoknya, nanti gue kasih tahu ke kalian. Karena di rumah gue juga udah kebanyakan Sugar Glider sekarang, udah sekitar 6 sampai 8 ekor kayaknya deh yang morph whiteface. Karena sebelum-sebelumnya rata-rata gue jualinnya kalau Sugar Glider, karena buat apa juga gue banyak-banyak ya, palingnya cuma sekedar pelihara-peliharaan doang. Yang gue bawa juga yang ini-ini doang, karena ini salah satu yang paling enak banget ya. Ini gue bawa-bawa ke kemana-mana juga bisa dia, karena dia nggak terlalu ngacir-ngacir banget dan dia nggak lompat juga. Dan selain Sugar Glider whiteface ya, yang gue punya ada beberapa kayak Platinum Mosaic. Terus gue pernah bikin juga salah satu genetik yang lumayan bagus, yaitu Piebald Mosaic. Nah, Piebald Mosaic ini salah satu anakan dari Sugar Glider Platinum Mosaic gue, yang dimana gue gabungin Platinum Mosaic sama Classic Grey. Dan kebetulan waktu itu dapat jackpotnya Piebald Mosaic. Fotonya ini. Dan ini salah satu Sugar Glider yang gue suka banget, tapi akhirnya dijual karena waktu itu gue lagi repot ya. Sugar Glider juga lagi banyak waktu itu. Dan sekarang yang lagi beranak-beranak sih yang whiteface doang ya. Jadi yang gue jual sekarang yang whiteface kurang lebih ada 3 ekor yang mau gue jual, atau 2 ekor gitu, gue lupa. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian mau, kalian bisa kontak gue. Dan Sugar Glider ini sendiri makannya ini 2 kali sehari. Jadi kalau misalnya kalian mau kasih makan, ya kalian kasihnya di antara pagi atau malam. Tapi gue lebih prefer ini kasihnya malam. Mungkin ini lebih baik kita taruh dulu kali ya, biar enak ya displaynya. Oke, kita taruh dulu nih mendingan. Karena di sini takutnya dia lompat ke belakang kan, nanti masuk ke kolam ikan kan bahaya juga ya. Kita taruh dulu sini. Tapi by the way, for your information, ini bukan kandang aslinya dia ya. Jadi ini kan kandang gue persiapkan untuk anakan Sugar Glider yang lain. Jadi dia nggak di sini kalau kandangnya, karena kalau Sugar Glider itu sendiri sebenarnya dia memerlukan tempat buat tidurnya. Jadi contohnya kayak sleeping pouch-nya gitu. Kalau misalnya kalian gak ada sleeping pouch, boleh pakai batok kelapa, tapi gue nggak terlalu merekomendasikan, soalnya batok kelapa itu bisa menyebabkan bulu SG itu kotor. Misalnya nih Sugar Glider kalian kayak jenis leukistik yang warnanya putih gitu. Tapi kalau misalnya kalian taruh di batok kelapa, pasti warnanya bakalan pudar atau nggak bakal menguning gitu. Jadi menurut gue kurang bagus lah kalau pakai batok kelapa. Kalian bisa beli sleeping pouch khusus Sugar Glidernya, mungkin itu di online shop banyak ya, sekitar 30 sampai 50.000 sampai 70.000-an mungkin ya. Jadi itu banyak pilihannya lah ya. Dan kalau Sugar Glider ini sendiri, gue pribadi ngasih makannya pakai bubur sun, bubur bayi. Itu untuk makanan utamanya, kalian bisa kasih bubur sun, bubur bayi. Itu rasanya bisa kalian pilih yang rasa pisang atau yang rasa beras merah.
Dan kalau makanan selingannya itu bisa kalian kasih pakai ulet Hongkong, jangkrik, sama ulet Jerman. Tapi kalau ulet Jerman gue nggak terlalu merekomendasikan karena takutnya sugar glidernya ini kegigit gitu. Jadi lebih baik kalian kasihnya yang ulet Hongkong aja lah. Dan kalau misalnya nggak mau dikasih ulet Hongkong pun nggak masalah ya. Cuma ulet Hongkong itu cuma sebagai makanan tambahan aja lah untuk supaya sugar glidernya sehat. Dan kalau yang ini sendiri nih sugar glider jantan, dan ciri-ciri bedain jantan dan betina itu tuh sebenarnya gampang. Kalian tinggal lihat dari bagian kepalanya. Kalau misalnya udah dewasa ya, karena kalau udah dewasa itu biasanya kepala sugar glider itu kelihatan. Contohnya kayak ini Pak, nih boleh disorot. Nah ini tuh dia jantan, jadi ciri-ciri fisiknya kepalanya ada kayak botaknya gitu. Nah ini cara membedakan jantan dan betinanya kalau udah gede kayak gini. Sama kalian bisa lihat di bagian kelaminnya di bawahnya itu, kalau misalnya ada jendolannya ya jelas jantan, dan kalau ada kantongnya jelas betina. Dan sugar glider ini ada 3 fase nih dalam melahirkannya. Contohnya kayak pertamanya dia akan hamil, tapi kalau hamil itu nggak kelihatan karena kalau sugar glider hamil itu kecilnya cuma sekecil biji beras, dan kalau misalnya sekecil itu nggak bakal kelihatan juga. Dan mulai kelihatan sugar glider itu anakannya pas lagi IP atau in pouch. Dalam artian dia anaknya udah ada di perut, di dalam kantong. Karena dia ini kan balik lagi, dia ini adalah hewan yang sama kayak kanguru. Dia hewan marsupial, dia ngegendong anak gitu intinya. Dan fase selanjutnya setelah IP atau in pouch itu adalah OOP atau out of pouch. Jadi anaknya ini udah kondisinya udah keluar, dan biasanya anakan sugar glider ini berpegangan sama induknya, kayak gantungan gitu sama induknya. Dan setelah masa OOP ini biasanya sekitar 2 bulanan baru bisa dipisah dari induknya. Kalau gue pribadi sih gitu, nyari amannya gitu. Karena kalau terlalu dini juga takutnya malah mati sugar glidernya ya. Jadi gue pisah dari induknya kurang lebih sekitar umur 2 bulanan supaya si induknya ini bisa reproduksi lagi. Jadi ya ada sistemnya lah kurang lebih kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau melihara sugar glider atau mau nanya-nanya sugar glider, boleh nanti DM aja di Instagram gue, atau mau DM di Facebook gue juga boleh. Nanti kalian chat aja gue kalau misalnya mau nanya-nanya soal sugar glider lebih lengkapnya. Tapi kurang lebih informasi yang gue bagikan segini dulu aja, karena gue juga nggak bisa lama-lama ya. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.